Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulian Sirfatur Rahman, NIM 161152 2015. Saya akan mempresentasikan UAS Matematika Diskrit. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan proses induksi matematik berlaku seperti efek domino, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut ini. Sebelumnya, induksi matematik adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dan diberikan dalam bentuk bilangan asli. Untuk membuktikan teorema atau rumus dalam matematik, kita dapat menggunakan cara deduksi dan cara induksi. Namun di sini kita memakai cara induksi, yaitu yang mana ini adalah induksi matematika. Langkah-langkah yang dilakukan itu, yang pertama, kita buktikan bahwa teorema atau rumus adalah benar untuk n sama dengan 1. Misalkan teorema atau rumus benar untuk n sama dengan k, kemudian buktikan bahwa teorema atau rumus juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Inilah yang menjadikan induksi matematik itu efek domino. Jadi rumus atau teorema benar untuk semua n bulat positif atau bilangan asli. Kita lihat ilustrasi di depan. Prinsip induksi matematika ini seperti efek domino, yang mana di sini kita sejajarkan domino-domino, yang mana kita jadikan domino pertama sebagai awal mulanya jatuh dan akan disambut oleh domino kedua dan ketiga dan keempat seterusnya. Kita ilustrasikan domino yang jatuh adalah huruf K, maka setelah K adalah K tambah 1. Dia akan efek jatuh beruntun, sehingga pada ilustrasi C, jika 1 kita jatuhkan, maka 2, 3, 4 akan jatuh. Jadi kesimpulannya, sehingga P1 benar, maka P2 benar, P3 benar, dan seterusnya hingga P ke N sampai ke berapapun. Untuk contoh, di sini kita akan mencontohkan rumus dengan teorema N dalam kurung n tambah 1 per 2. Ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Pertama, kita tentukan dulu rumus benar untuk n sama dengan 1. Karena n sama 1, maka kita substitusikan, jadinya 1 dikali 1 tambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama 1. Maka rumus ini adalah benar n sama dengan 1. Selanjutnya kita berikan n sama dengan k, sehingga nanti jadinya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, tambah k sama dengan k ditambah dalam kurung k tambah 1 per 2. Ini merupakan pernyataan yang benar. Selanjutnya, kalau misalkan substitusikan n sama dengan k tambah 1, maka nantinya akan terjadi persamaan k tambah 1 dalam kurung k tambah 1 tambah 1 per 2. Ini untuk pernyataan kedua. Kita pembuktiannya, kita berikan, tuliskan teorema tadi di ruas kiri 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, tambah k sama dengan k dalam kurung k tambah 1 per 2. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan k tambah 1. Jadinya seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah k ditambah k tambah 1 sama dengan k dalam kurung k tambah 1 per 2 tambah k tambah 1. Maka disederhanakan nantinya akan menghasilkan, yaitu k tambah 1 dalam kurung dikali dalam kurung k tambah 1 tambah 1 per 2. Ini hasilnya sama dengan pernyataan yang kedua tadi. Maka 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah n sama dengan n dikali n dalam kurung tambah 1 per 2. Ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Maka bisa dikatakan induksi matematik berlaku efek domino dengan contoh ini adalah benar. Soal selanjutnya itu berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpel pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpel berderajat sama dan tiap simpel berderajat lebih dari 4. Ramatri adalah graf tak terarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ini maksudnya tidak memiliki lintasan-lintasan yang lain, hanya ada satu lintasan. Tiap simpel berderajat sama. Maksud tiap simpel berderajat sama itu grafnya teratur, maka jumlah sisi pada sebelah kiri dan kanan itu adalah sama, maka itu yang dinamakan graf teratur. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR per 2.
Di sini dimaksudkan E adalah jumlah sisi, N adalah banyak simpul, R adalah jumlah derajat. Dia bagi 2. Jadi kalau untuk sisi yang 16 kita jadikan itu untuk mencari simpulnya itu N sama dengan 2 E per R. Kita substitusikan 2 dikali 16 itu banyak simpul tadi, dia bagi R sama dengan 32 per R. Kita masukkan R sebagai derajat ke rumus. Berarti kita menghasilkan jumlah simpul itu yang dapat dibuat maksimum adalah 32. N sama dengan 32 per 4 sama dengan 8. Berarti ada 8 simpul. Menurut soal yang tadi, jika kita memiliki 16 sisi dan 4 derajat. Untuk R yang lain kita buktikan kalau misalkan R-nya lebih dari 4. Yang mana ini derajatnya lebih dari 4. Maka itu adalah derajat R8 dan 16, yang mana itu kelipatan 32. Jika R derajat 8 sama dengan akan menghasilkan 4 buah simpul. 4 buah simpul ini tidak mungkin untuk membuat graf sederhana. Lalu lanjut untuk yang derajatnya 16 itu maka akan ada 2 simpul. Ini juga tidak akan menciptakan graf sederhana. Jadi jumlah simpul yang dapat dihasilkan dengan jumlah sisi 16 dan 4 derajat yaitu 8 simpul maksimum dan 8 simpul minimum. Baik, selanjutnya itu jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama rekursif. Rekursif merupakan suatu metode pada prosedur atau function yang di dalamnya terdapat perintah untuk memanggil prosedur atau function itu sendiri. Program yang dalam prosesnya memanggil dirinya sendiri tapi dengan nilai parameter yang berbeda. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu nilai batas dan fungsi rekursif konvergennya yang ke arah nilai batas. Maksudnya itu kita melakukan perulangan rekursif untuk melakukan suatu program. Untuk kelebihan dari perulangan rekursif ini, perulangan ini sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas. Artinya kita dapat melakukan perulangan dalam skala yang besar dan juga dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Jadi sebelum kita tentukan perulangan, kita perlu menentukan batasan-batasan yang akan dilakukan oleh fungsi kita tadi. Kekurangan dari perulangan rekursif itu tidak bisa melakukan nested loop. Kalau misalkan ini akan dilakukan, maka akan terjadi infinity looping, yang mana ini adalah error pada program. Yang kedua, biasanya membuat fungsi sulit untuk dipahami. Ini cocok untuk persoalan saja. Ya, tentu untuk fungsi yang akan kita lakukan perulangan itu memang butuh hanya beberapa fungsi saja dan tidak semua fungsi bisa melakukan rekursif. Selanjutnya memerlukan stack yang lebih besar, karena stack ini adalah tempat penyimpanan sementara yang akan disimpan oleh rekursif ini. Kalau misalkan kita simpan di stack terlalu banyak dan kita memanggil lagi, maka akan disimpan ke dalam stack lagi. Ini tentu akan menghabiskan resource dan limit simpanan kita. Yang selanjutnya itu prosesnya agak berbelit dan perulangannya susah. Di sini memang untuk proses dari rekursif itu sangat susah dan juga berulang-ulang. Ini akan menjadikan rumitnya suatu program. Jadi kita membutuhkan untuk fungsi utamanya itu ada beberapa, itu seperti callback dan lain-lainnya yang itu kita temukan di beberapa bahasa pemrograman. Itu untuk rekursif. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.